Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Data, ketemu lagi nih di Ngulik ngobrolin asik seputaran Himpunan Mahasiswa Sains Data bersama aku, Alivia, yang akan menemani kalian semua bersama teman-teman kita di sini. By the way, kita belum kenalan nih sama teman-teman kita dari Divisi Pengmas. Mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk kakak-kakaknya. Halo semuanya, kalau untuk aku itu namanya Heather Fadila Fika. Di Pengmas ini aku menjabat sebagai koordinator. Halo, nama saya Laksmi Dianulita, saya sebagai anggota Pengmas. Halo, perkenalkan nama saya Lulung Fidah, biasa dipanggil dulu sebagai staf anggota Pengmas. Halo, perkenalin aku Fajar Ibrahim, biasa dipanggil Fajar. Aku dari anggota Pengmas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Syafi'i. Aku di Pengmas menjabat sebagai anggota dan biasa dipanggil Rizal. Oke, apa nih kesibukannya kakak-kakak semua? Tahun baru nih ya, ada rencana liburan gitu mungkin? Atau ngapain barbecue gitu? Oh, tetap kubus ya? Tapi saya merumpuk guys, Tidak ada hari tanpa kubus gitu? nggak bisa. Atau mungkin ada yang ngebucin-bucin gitu mama? Oh, pasti MC Iya. ya dong. Kayaknya. Jadi MC yang kena nih. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Jadi, pertanyaan pertama nih, apa sih divisi Pengmas itu? Mungkin aku jawab ya. Kalau untuk divisi Pengmas itu sesuai sama namanya, itu kan pengabdian masyarakat dan sosial. Jadi lingkup kerjanya kita itu ada di masyarakat sama di sosial gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Secara umum gitu ya. Terus emang yang dilakukan di divisi Pengmas itu apa aja kegiatannya biasanya? Kalau di divisi Pengmas itu fokusnya seperti yang tadi sudah disebutkan, itu fokusnya ke masyarakat, ke sosial gitu. Biasanya Contoh sih kegiatannya gitu. biasanya yang umumnya biasa ada di Pengmas itu kayak tangga bencana gitu-gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, kalau untuk ini dari HMSD nih, proker yang udah dijalankan di Pengmas sejauh ini apa aja? Untuk proker yang sampai saat ini itu udah berjalan 3 proker. Ada 100 bungkus, itu kegiatannya kita bagi-bagi makanan gitu ke orang yang kurang mampu di kayak di trotoar gitu. Terus ada juga ke panti asuhan, itu kita bagi-bagi ilmu, juga senang-senang bareng sama adik-adik di sana. Terus yang terakhir itu ada tangga bencana kemarin, baru soal yang bencana Cianjur itu. Oh, bencana Cianjur. Kalau boleh tahu yang 100 bungkus tuh ngapain aja? Apa kegiatannya dilakukannya kapan? Kalau untuk 100 bungkus kebetulan bertepatan sama apa kemarin bulan Puasa. Ramadan. Bulan Ramadan, jadinya kita sambil nunggu buka nih, kita bagi-bagi gitu. Itu berarti melibatkan apakah seluruh pengurus HMSD juga ikut terlibat atau Pengmas aja biasanya kalau kegiatan kayak gitu? Kalau untuk kegiatan Pengmas itu sebenarnya melibatkan semua sih. Semua. Soalnya kita butuh tenaga nih. Ya, butuh tenaga banyak gitu. Oke, gitu. Terus kalau untuk proker yang akan dilaksanakan nih kira-kira siapa tahu mungkin bisa dikasih bocoran sedikit gitu. Sebagai penanggung jawab. Kalau untuk proker selanjutnya dari Pengmas sih, rencananya dari Pengmas itu di bulan Februari itu mau ada donor darah. Donor darah. Dan untuk rencana awal sih masih ingin collab sama kayak apa namanya ya? Apa ya? Kita tunggu nanti. Bukan aku pernah dijawab ya. Kita tunggu nanti kalau sama siapa gitu ya. Melindungi kawan kalau lupa gitu. Terus donor darah aja? Enggak, satu lagi ada di bulan Maret itu ada SD, ASD apa tuh? KMSD Social Education. Itu merupakan kegiatan implementasi dari Pengmas itu langsung terjun ke masyarakat. Jadi langsung pembuktian ke masyarakat. Karena namanya aja pengabdian masyarakat, jadi langsung terjun ke masyarakat. Itu rencananya sih masyarakatnya ini desa, kan masyarakat itu ada banyak, ada sekolah, desa, terus kantor atau apa gitu kan. Nah ini rencananya mau ke desa, cuma kalau untuk desanya masih survei-survei. Survei. Oke, nanti kita tunggu lagi. Kalau untuk dari 2 kegiatan yang akan berjalan tuh semua penanggung jawabnya dari Mas Riza? Enggak, kalau yang HSD saya sendiri, kalau yang saat ini itu Rivaldo kebetulan orang yang nggak berangkat karena lagi Mukanya ada- di sini, mukanya nanti di
Berarti kalau dari divisi Pengmas itu harusnya ada 6 orang ya? Iya, Dari 6 banyak kita. Satu Muka Rivaldo di sini. sini. Nanti muncul. Editor tolong muka Rivaldo. Gitu. Ngomongin udah ada 3 proker yang berjalan ya. Yang paling berkesan apa sih menurut kalian? Yang mungkin bisa cerita satu-satu. Dari siapa yang dulu? belum ngomong deh, dari tadi yang belum Ya, ngomong. mungkin dari Mas Fajar. Oke, mungkin dari aku ya. Proker ini apa? MSD Social Education. Itu kegiatan ke panti asuhan, dan itu yang paling berkesan itu apa ya? KSS tahu. Tukar. Tenjengan tidak. Social Education itu apa ya? Social Berasa service. Social Service HSS. Kayaknya ada sama sih mau ini HSD. Jadinya kesebut HSD terus. Kayak semangat banget ya. Gimana tuh? Mungkin untuk proker yang paling berkesan itu HSS ya, HMSD Social Service. Itu kegiatan yang ke panti asuhan waktu itu, dan yang paling berkesan itu di sana bisa buat adik-adik itu tersenyum gitu. Jadi ada rasa kepuasan batin tersendiri untuk kami dari divisi Pengmas, yang merupakan divisi yang tujuannya memang untuk sosial seperti itu. Kalau Mas Rizal mungkin Saya lagi. begini butan. Kalau dari saya pribadi sih, untuk yang paling berkesan, semuanya berkesan sih. Proker dari diri saya sendiri gitu. Pasti berkesan. Yang paling Semuanya paling. oh gitu. Paling berkesan. PNS bungkus si paling berkesan, HSS paling berkesan. Apa tuh yang berkesan dari tiap ini proker gitu? Kan tiga Servis bungkus bisa makan. Terus HSS itu bisa nostalgia ke masa kecil, karena kan kebanyakan pesertanya masih itu. Tadi lagi proker apa? Tanggal bencana. Yang tanggal bencana, kebetulan aku banyak berikutnya jadi. Berarti nggak berkesan dong. Iya, berkesan juga. Kalau untuk yang periode sekarang aku jarang mengikuti, cuma kalau untuk periode sebelumnya kan sering. Itu dibocorkan sama temennya. Kalau untuk dulu deh, yang paling berkesan apa? Kalau buat aku sendiri sih yang paling berkesan itu pas itu proker ke panti asuhan. Soalnya kan belum pernah kan ya main-main ke panti asuhan. Terus ini juga dari Pengmas kan kita terjun langsung, kita bisa main sama anak-anaknya. Terus kita juga bisa berbagi mulai dari makanan, terus kita main-main bareng. Intinya kita bisa main-main bareng sama anak-anak yang mungkin dari mereka lebih membutuhkan kita untuk menghibur mereka gitu. Itu sih. Kalau untuk Lasmi. Kalau aku kayaknya sama sih pandai sekali karena saya mau acaranya. Sombong dikit, sombong. Mentang-mentang sukses sendiri aja orang yang jadi memamerkan diri sendiri gitu ya. Iya dong. Gitu karena kan bisa ketemu sama anak kecil kan. Karena aku suka anak kecil gitu kayak kiowo. Jadi Kalau tuh lagi Kayaknya sama sih ya, soalnya kalau kegiatan 100 bungkus itu singkat, terus juga tanggal bencana juga singkat, jadi ya berkesan tapi nggak yang jadi kayak nempel, tetap nempel, Iya. tapi itu nggak yang gimana banget gitu. Ah. Kalau yang ke panti asuhan itu kita benar-benar interaksi, terus juga ada ngurusin juga otomatis dari belakangnya koordinasi sama pihak panti dan ketemu sama anak-anaknya juga kayak gitu kan, jadi kayak lebih berkesan gitu karena ada waktu berapa jam gitu sama mereka. Kalau yang kegiatan 100 bungkus tanggal bencana gitu kan kita cuman di waktu itu saja gitu kan, dan itu kita ketemunya nggak dalam ketemu langsung orang banyak gitu. Dan dari tadi kan kayak ngomongin HSS nih ya, banyak banget kalian juga sukanya sama ini kegiatan HSS gitu. Kalau boleh diceritain ngapain aja sih di sana, atau mungkin dari Mbak Kor atau tadi kan udah menyambungkan diri gitu kan. jadi di HSS itu yang pertama tuh kan ada kayak sharing gitu, kita nampilin video edukasi gitu kan. Dan itu kan MC-nya Mbak Alivia kan. Jadi ya seperti itu, ada penampilan video edukasi, habis itu kita main-main bareng, kayak ada game tembang gaya, ada game apa kemarin ular ya, game ular. Habis kita game, kita ada makan snack. Snack itu paling penting, itu makan.
paling penting tuh makan Berarti snack. acara utama makan snack sebenarnya. Habis itu habis itu ada yang paling utama itu kita menyerahkan kayak apa barang-barang yang udah kita kumpulkan dari orang-orang kayak donasi gitu. Heeh. Kalau boleh tahu berarti kan HSS ini sebenarnya nggak harus ke panti kan ya acaranya? Atau emang rangkaian acaranya HSS tuh berarti turun ke panti gitu? Kalau HSS sendiri tuh sebenarnya nggak harus turun ke panti, tapi kemarin kita emang sasarannya tuh ke anak panti gitu. Kemarin juga sempat ada apa namanya, Ke SLB. ya ke SLB, rencana ke SLB gitu. Cuman kita pikir-pikir lagi kayaknya nggak deh, kita ke panti aja deh gitu. Oh gitu. Oke, lanjut nih. Mengapa kalian nih memilih divisi Pengmas waktu mendaftar gitu kan, waktu masuk HMSD nih? Kenapa yang dipilih Pengmas gitu? Mungkin bisa cerita satu-satu dari Lulu deh. Kalau aku pribadi sih milih Pengmas kan karena kalau dipikir kalau misal divisi lain takutnya nggak mampu gitu kan ya. Terus kalau Pengmas itu aku kayak bayangannya kita bisa terjun langsung ke masyarakat, ketemu banyak orang gitu, terus bisa jadi melatih kepercayaan diri gitu biar nggak biar nggak malu-malu terus gitu. Itu sih lebihnya. Fajar mungkin. Oke, kalau dari aku sebenarnya karena panggilan hati sih. Mungkin panggilan Panggilan hati, terus kebetulan di HMSD juga ada divisi yang bisa menyalurkan kemauan aku di bagian sosial. Jadi buat apa kalau kita nggak bergabung, percuma juga kan. Jadi manfaatin kesempatannya buat bergabung di divisi Pengmas. Kenapa sih? apa ya? Nggak sengaja kepencet gitu. Aku sambil ngelindur gitu kayak aduh Pengmas. Tiba-tiba dapet ya langsung di Pengmas ya gitu. Kan karena gimana kan, karena waktu dulu tuh aku kayak jarang bersosialisasi dengan orang-orang gitu. Iya. Gue itu anaknya orang rumahan banget ya. Kok nggak percaya ya? Kok nggak percaya? Jadi pengen ada yang kayak kegiatan yang bisa membantu aku untuk bersosialisasi. Jadi oke, Kita- Pengmas. Jadi kalau Pengmas Oke, kalau Beda atau Mas Rizal dulu nih? Ini siut? Mas Rizal deh. Nggak mau ada niatan siut gitu. Udah kalah. Lagi ngalah. Kalau dari aku sih alasannya karena divisi paling santai. Iya, menurut Enggak. Lihat tanggapan teman-temannya kok kayaknya agak meragukan gitu di paling santai. iya kalau menurutku paling ya santai. emang dia yang paling santai sih. Kenapa paling santai? Enggak sih, ini sebenarnya sambil iklan aja biar di. Oh, biar pada mau mana? gabung. Promosi. Itu doang alasan. Iya udah. Kalau Mbak Dila, apalagi jadi koor gitu kan. 2 periode guys, kok Dua 2 periode. Bukan aku yang milih ya guys, ya Allah. Kalau aku nggak tahu kenapa ya, kayak bingung juga mau masuk ke divisi mana. Terus kayak ada Pengmas, ya udahlah masuk aja. Dapet, ya udah. Tapi jadi kan udah, koor. ya tapi kan udah 2 periode gitu jadi koor terus gitu. Kenapa kok maksudnya memutuskan untuk tetap lanjut lagi jadi koor di Pengmas? Itu kan koor Pengmas itu sebenarnya yang periode kedua itu dipilih sama ketua, sama wakil. Nah itu kemarin juga aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ikut lagi nih, ikut apa sih namanya, ikut HMSD lagi. Awalnya udah kok kayaknya berat ya jadi koor terus gitu kan. Terus aku sama Rizal kan sama-sama ikut ini lagi kan, ikut apa sih namanya, interview, wawancara. Nah itulah semacamnya. Terus yang dapat aku juga nggak tahu kenapa yang dapat aku, jadi ya udah kayak gitu aja jalan. Lanjut nih ya, apa keuntungan yang kalian dapat sama bergabung menjadi pengurus di divisi Pengmas? Siapa dulu nih? Keuntungannya siapa yang mau ngomong? Yang aja. Itu pasti. Itu tadi yang kita bicarain kayak bisa berkumpul dengan masyarakat luas gitu kan. Tapi kan kalau misalnya berkumpul sama masyarakat luas nggak harus ikut Pengmas, bisa aja kita ke yang lain. Jadi Pengmas. Siapa tahu kan kita bisa ikut ke organisasi lain juga bisa berjalan gitu. Kenapa kalian memilihnya tuh HMSD terus Pengmas yang gitu? Melatih kepercayaan diri terus sama menambah rasa simpati gitu buat sesama gitu.
Berarti sebelumnya lu gimana nih? Emang orangnya kurang percaya diri apa gimana sampai lu milih Pekmas gitu kan? Iya sih, awalnya ikut HMSD juga karena rasanya kan kurang pede gitu. Terus kalau di kuliah, masa aku cuma mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan gitu. Jadi biar nambah pengalaman. Terus kalau kayak Pekmas kayaknya aku bisa lebih tambah pede gitu. Soalnya kan kita terjun ke masyarakat. Terus kalau awalnya kan kita kan setiap orang pasti punya rasa simpati. Cuman kalau di Pekmas itu kan kita diwadahi gitu loh. Kita bisa terjun bareng-bareng gitu. Berarti gimana cara kalian untuk membangun kerja sama tim nih, terutama untuk di divisi Pekmasnya khususnya? Gimana kita? Diem aja sih kemarin. Gimana? Maksudnya tiba-tiba Membangun kerja sama. ya kerja sama tim itu. Kalian kan pasti namanya bisa anggapannya proker besar gitu kan karena terus berjalan. Nah pasti kan itu dibutuhkan kerja sama tim yang kuat dong, apalagi dari divisi Pekmasnya sendiri gitu. Itu gimana cara kalian membangun kerja sama seperti itu? Mungkin Fajar sepertinya banyak yang mau diungkapkan gitu. Apa ya izin menjawab mungkin terkait dengan bagaimana cara menjalin kerja sama tim. Yang pasti pertama komunikasi yang baik antar internal tim itu penting banget. Itu penting banget sih komunikasi. Dan yang kedua kasih kepercayaan ke tim. Jadi jangan istilahnya sedikit-sedikit ragu tim. Jadi istilahnya tim pun merasa oke, ini tanggung jawabku dan bagaimana aku bisa maksimalin tanggung jawab yang udah diberikan sih. Mungkin ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ya kurang lebih kayak gitu sih, kita lebih ke kalau ada apa-apa ini sih harus kita komunikasiin juga ke internal Pekmas gitu. Mungkin kalau misalkan nggak bisa secara langsung, kita masih ada grup WA gitu kan, jadi bisa kalau ada apa-apa tuh bisa ya gercep gitulah di grup gitu. Pertanyaan selanjutnya mungkin kalian bisa ngasih tips dan trik untuk teman-teman yang tertarik masuk ke pengurusan HMSD terutama di divisi Pekmas. Maksudnya tips pada saat mau daftar atau misalnya tuh kalian ngasih tipsnya ya misalnya nanti untuk menjalani, aku sampai bingung kan waktu menjalani jadi udah masuk nih ceritanya. Karena kan nanti kalian pasti lepas sudah ke pengurusan gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk pengurus selanjutnya gitu, jangan lupa makan biar nggak tipes karena ngurus proker gitu misalnya. Gimana? kalau buat pengurus selanjutnya ya semangat aja deh ya, mungkin bakal banyak susahnya apalagi kalau menurut aku sih nggak susah-susah banget sebenarnya, cuman gimana kalian ya itu kayak tadi ada gimana cara bagi waktunya, terus lebih ke gimana cara kalian juga belajar komunikasi sama orang baru gitu. Menurut aku sih lebih ke itu, karena Pengmas itu kunci utama komunikasi, harus bisa komunikasi. Yang lain mungkin dulu atau Mas Rizal, Laksmi, Fajar ada tambahan? Mungkin kalau dari aku nambahin, jangan malu buat koordinasi dengan pihak luar. Biasanya karena merasa kadang masih mahasiswa baru, belum terlalu familiar berkomunikasi atau seperti apa. Jadi yang awalnya pengen lancar, jadi malah terhambat. Nih terakhir nih, mungkin kalian ada yang mau promosi nggak buat adik-adik kita nanti yang bakal masuk ke pengurus HMSD untuk memilih Pengmas aja gitu guys? Ada yang mau promosi nih? Pengmas itu menyenangkan. Pengmas itu masuk Pengmas. Lihat aja bahagia mereka. Kalau kalian mau santai, masuk Pengmas. Kalau kalian mau jalan-jalan, Makanya oke, nih kita lanjut ke segmen berikutnya. Jadi aku mau ngajakin kalian main games nih. Judul gamesnya itu Choose the Person. Jadi aku bakalan nyebutkan satu pernyataan. Terus nanti aku hitung sampai 3, kalian tunjuk orangnya yang paling memenuhi kriteria, maksudnya memenuhi dari pernyataan ini gitu ya. Oke, yang pertama nih, siapa yang jadi si paling ngaret? 1, 2, 3. Iya. Di sini tapi si Rivaldo juga dihitung ya. Nanti biar gitu. Nanti Nanti Mas Rizal nih ngaret. Kenapa ngaret? Ada apa? Tidur. Terus tadi pesannya begitu. Siapa yang jadi si paling sabar? 1, 2, 3. Dia nggak bisa lagi. Dulu. Aku ngitung dari monitor kali.
Oh, ini kayaknya arah-arah nih. Berapa sih? 2 ya? Mbak Dila 2. 3 dong. Mbak Dila 3 dong. Oh iya 3 berarti Mbak Dila. Wow. Kenapa teman-temannya bisa cerita? Kenapa sih paling sabar? Bukannya biasanya kalau Sabar koor kan ya? menghadapi Koor biasanya kan kita. Sabar menghadapi kita. Ah bener-bener Mbak. Bener-bener. Bener-bener langsung punya anak banyak banget ya Allah. Ya ampun. Kayak harus kayak ayo gitu. Tapi untung Mbak Dila sangat sabar. Kesabarannya tidak setipis tisu gitu. Coba kalau aku udah kemarahin kan ya. Emang nggak salah ketua milih Mbak Haida menjadi Oh. koordinator? Lanjut, siapa yang si paling on time? 1, 2, 3. Aku nggak sih. Si paling on time. Enggak sih. Kayaknya di sini lumayan semuanya. Iya, Menurut aku sih iya. Cuman beberapa anak doang nih yang yang pertanyaan pertama itu cuma yang pertanyaan pertama itu nyambung sama pertanyaan pertama. Oh, berarti ini rata ya semua yang dianggapnya. Kecuali 1 tidak terhitung gitu. Oke lanjut, siapa yang jadi si paling emosian? 1, 2, 3. Dia pun tadi mengakui katanya dia kalau jadi koor bakal marahin anggotanya kan. Dia bilang sendiri bahkan. Untuk pengurus berikutnya kalian hati-hati kalau misalnya koornya Laksmi gitu kan. maka dari itu sini tidak Kenapa Anda emosian? Weh, tadi mukanya kayak gimana ya? Gimana ya? ya nyata kalau ada yang nggak sesuai sama yang aku pikirkan gitu kayak Berarti greget aja gitu loh, greget aja gitu kayak pengen lanjut. Oke lanjut deh, siapa yang jadi si paling banyak ide? 1, 2, 3. Ini mana sih Fajar ini? Berapa nih? Dulu yang mana nih siapa? Nih, Fajar. sama dua ini. Bertiga nggak sih? Bertiga. Iya, di cowok-cowok. Ayo sih, dapat 1 semua poinnya. Kalau boleh tahu idenya apa aja sih emang biasanya? Ide yang cemerlang kah atau kadang-kadang ide yang out of the box banget? Out of the box banget. Contohnya Out of the box banget. Kayak Aku juga lupa. Apa sih kalau biasanya ngomong tuh Kayak biasanya kayak berdua ini nih kayak kok bisa kepikiran gitu. siapa tahu kan ada ide nanti ada bencana longsor terus kan beride kita bantu aja gali tanahnya singkirin tanahnya. iya disingkirin bareng-bareng gitu kan mas setelah gitu mungkin atau Iya, emang aku gila juga itu idenya mereka Kayak gak di aku tuh gak kepikiran sama mereka tuh kayak ini aja gitu. Gak tahu, aku juga gak kepikiran sampai sana. berarti sangat kreatif ya cowok-cowok ini Gudang ide. gudang ide tuh oke lanjut siapa yang jadi si paling satset 1, 2, 3 Ini ting. Tadi tolong editor munculin muka di Valdo. bisa ceritakan kenapa ada satset oh ya gitu kan guys nanti di WA dulu orangnya Dimasukin. oke lanjut nih siapa yang jadi si paling mageran nah 1, 2, 3 Tadi dia aku pilih deh. berapa udah 3 berarti ya Kayaknya poinnya Banyak harus poin. ada hukuman yang paling banyak ya lanjut deh siapa yang jadi si paling kalem 1, 2, 3 biasanya nggak mengakui nggak sih kalau orang kalem dulu ya udah berapa tadi berarti paling banyak sebenarnya Mas Rizal ini mau dikasih hukuman atau gimana? Iya dong. Kalau Rizal yang kalah nggak apa-apa sih. Hukuman. Kesepakatan apa nih Kan konten HMSD kan jarang gitu kan. Diperbanyak dengan dia bikin. Anda mau bilang konten HMSD jarang nih bohong Kalau konten TikTok ya kita kan oh jarang iya gitu kan. benar Mungkin bisa sih. bagaimana jika membuat konten tahun baru bersama Mas Rizal Iya, day in my life. Tapi pas edisi tahun baru gitu loh, Zel. Ya ampun. Yang dikira di baru itu kan hukumannya harusnya sekarang. Saat oh mau ini. yang sekarang Apa tuh yang sekarang? pose imut ya di depan kamera Ya, sekarang maju ke depan kamera Aku nggak bisa. bisa Ini dari Imutnya gimana weh? Contohnya deh. imut gimana Zoom ya, zoom Ya, kan. contohnya Baik, gimana? semuanya. Imutnya gimana? Zoom. Imutnya gimana? Ya gini kah, gini.
Ayo siap-siap yang mencari stiker WA. 1. Yang penting imut kan? Ya, 3 pose. Gue busur juga. Iya, aku boleh sambil pegang HP kan? Boleh. Kamu sambil difoto. Iya, jadi dia. 1. Belum. 1. Imut sih. Yang menurut Mas Rizal imut gimana? Ini satu ya. Terus yang kedua gimana? Jadi stiker banyak banget. Itu udah imut itu. Belum. Baru satu. Udah mending kayak gini dong. Dua. Terakhir. Bisa kocak juga. Si Fajar belum bisa kocak juga, berarti suami pendiam apa gimana atau sangat kalem gitu? Kalem banget Temannya sebenarnya. terheran-heran gitu kan bisa kocak katanya. Kayaknya dia tuh pembawaannya terlalu kayak cowok-cowok cool gitu ya, mesti yang kayak terus yang kayak nggak kelihatan. Aduh, Jarang kelihatan imutnya. Iya. Tapi shock oh aku. berarti ini eksklusif loh, cuma dari Eksklusif. kulik, Cuma di kulik dia bisa lihat Karizal. Harus nonton sampai habis. harus sampai habis gitu. Oke nih, jadi setelah kita udah berapa lama nih ya kita berbincang-bincang nih, hampir 1 jam. 2 hari. 2 hari ya udah 2 hari kita berbincang-bincang ya, cari tahu soal ngulik juga, soal teman-temannya kita kenal lebih lanjut soal pengurus dari teman-teman Penmas. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman semua mengenai Hima Sains Data, terutama di divisi Penmas. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki banyak pertanyaan nih mengenai Hima ataupun mengenai divisi Penmas, bisa langsung tanya di Instagram Hima Sains Data, yaitu @hmsd.ittp, atau mungkin kalian mau langsung menghubungi kakak-kakak di sini. Bisa dikasih tahu Instagramnya? Haidar Fadila _ Rasmi detik dia. Di akhir. Upi _ lu. Kalau untuk maksudnya? Imbaim 31. Oh iya. Terakhir. MRZLS ya F underscore. Susah ya? Makanya gak usah. Kan ngomong pasti Instagram di bucin. follow, di like gitu, di komen gitu, promosi gitu ya. Baik, aku rasa udah cukup ngulik kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di ngulik episode-episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk teman-teman Pengmas yang udah menyempatkan hadir hari ini untuk sharing-sharing bareng kita semua gitu, kita seru-seruan di sini gitu ya. Untuk Mas Rizal siap-siap stikernya nanti mungkin muncul di sini banyak gitu kan ya. Karena gue stikernya di grup. Oh iya.